Kalian masih ingat ibu ini? Dia minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya suruh depan kamu orang ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Dia minta maaf nih guys. Berarti nih ada intimidasi sama ibu ini. Kenapa? Orang bersuara itu baik. Orang bersuara itu mengeluarkan unek-unek dia agar program yang Bapak Presiden Prabowo itu direalisasikan dengan baik. Kalau tidak ada protes dari masyarakat, tidak akan ada perbaikan. Program yang dia usung oleh Bapak Prabowo mengenai MBG itu udah bagus. Cuma pelaksanaan di bawahnya itu yang amburadul. Saya membela ibu, Bu. Tenang aja, Bu. Oke? Ini demi rakyat, tahu nggak sih? Karena yang menjadi korban, yang menjadi sasaran ini adalah anak murid. Bukan kalian-kalian yang pemegang kekuasaan. Terutama di MBG-nya gitu loh. Ya, 10 Mei korban keracunan di Bogor itu ada puluhan orang. Agustus di Sleman 212 anak tumbang akibat keracunan. 28 Agustus di Lembong 539 orang dan sejauh ini adalah korban terbanyak. Awal September 130 anak keracunan di Cianjur. 17 sampai 18 September itu ada 251 anak keracunan di Banggai dan sampai sekarang 78 masih dirawat. Kalau dihitung secara nasional dari laporan media dan pemantau menyebut angka 5.600 sampai 6.400 siswa yang keracunan. Itu yang tercatat. Yang nggak tercatat kita nggak tahu karena ada upaya pembungkaman. Pihak sekolah diminta untuk menutupi kasus keracunan ini. Dan ada lagi yang heboh yang belum lama ini kan, wartawan dicabut ID persnya gara-gara nanyain masalah keracunan MBG di istana. Dan saat ini ID persnya sudah dikembalikan karena desakan dari masyarakat. Korban makin banyak dan sistem yang amburadul. Dan baru sekarang Prabowo bilang ini adalah kesalahan sistemik. Menghentikan sementara program MBG dan DPR bilang katanya akan diurus oleh dapur sekolah. Itu bukan hal mudah, ngurus ratusan orang. Itu nggak segampang ngurus keluarga lo yang cuma 5 orang. Kalau sistemnya aja nggak siap, kenapa program ini dipaksakan dari awal? Dana untuk MBG ini banyak dan serapannya kita nggak tahu. Jadi Pak Prabowo, memang ada sebaiknya Bapak mengevaluasi secara total. Jangan berhenti di kata evaluasi, tapi bongkar akarnya. Siapa pelakunya? Siapa yang menjalankan dan mengapa mereka layak dipercaya untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini? Jika mereka tidak punya kualitas dan integritas, kenapa dipaksakan? Anggaran MBG tahun 2026 menjadi 335 triliun rupiah. Ini setara dengan 1,2 triliun per hari. Anggaran MBG ini naik 4 kali lipat dari tahun 2025. Luar biasa pemerintahan kita ini ya. Demi MBG atau demi apa ini? Naiknya anggaran MBG sebagian besar mengambil dari anggaran pendidikan dan juga kesehatan. Padahal pendidikan dan kesehatan itu lebih utama dibandingkan dengan program MBG. Dengan anggaran 335 triliun itu bisa setara dengan 3,3 juta anak kuliah secara gratis sampai lulus S1 di kampus terkemuka. Atau bisa membangun 670 rumah sakit baru berstandar internasional. Ini bisa membuka lapangan kerja baru. Atau juga bisa memperbaiki 167.000 sekolah yang rusak